Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati dan tipe-tipe ekosistem. Sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang akan dibahas kali ini yaitu penyebaran flora, penyebaran fauna, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri atas 18.110 pulau menurut LAPAN 2003 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 10.000 di antaranya merupakan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang kita bahas tentang kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang ada di Indonesia. Menurut Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology, bahwa spesies mamalia yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada 646 spesies, 36% endemik. Endemik adalah spesies lokal yang unik. Ranking pertama untuk kupu-kupu besar dan berwarna-warni atau swallow-tail butterfly, 120 spesies, 44% endemik. Ranking ketiga, reptilia lebih dari 600 spesies. Ranking keempat untuk burung, 1.603 spesies, 28% endemik. Ranking kelima, amfibia, 270 spesies. Ranking ketujuh untuk tumbuhan berbunga, kurang lebih 25.000 spesies. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana, yaitu meliputi kawasan Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Nah, menurut Van Walsen dan Sillik, flora Malaysiana terbagi menjadi 3, yaitu daratan Sunda, daratan Sahul, dan flora daerah tengah atau Walase. Contoh dari flora daratan Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae. Kalau famili itu diakhiri oleh ceae. Contohnya keruing, yaitu Dipterocarpus apallanatus. Flora daratan Sahur antara lain sagu, Metrochilon sagu, dan tumbuhan famili Myristiaceae. Ceae ini misalnya pala, Myristica flagans. Nah, kalau menurut Frans Wilhelm Jange, flora Indonesia dibagi menurut ketinggian. Ada 4 kelompok, yaitu ketinggian 0 sampai 650 meter, 650 meter sampai 1.500 meter, 1.500 meter sampai 2.500 meter, dan di atas 2.500 meter. Ini ada contoh dari tanaman penyebaran flora di Indonesia. Daerah ketinggian 0 sampai 650 meter itu daerah pantai dan hutan mangrove. Jenis tanamannya ini ada tanaman bakau, bisa juga tanaman sagu atau kelapa sawit, padi, jagung, ataupun karet. Nah, daerah ketinggian 650 sampai 1.500 meter itu ditumbuhi tanaman kina, misalnya tanaman kina, tanaman teh, aren, kopi, dan tembakau. Sedangkan daerah ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter adalah tanamannya itu
Contohnya anggrek dan cantigi kuning. Terus daerah dengan ketinggian di atas 2.500 meter merupakan daerah pegunungan yang dingin. Nah, di ketinggian ini ditemukan ada lumut, lichen, dan bunga edelweiss. Penyebaran fauna Indonesia. Penyebaran fauna Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Daerah persebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan atau Walas, dan Indonesia bagian timur. Jenis fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Di kawasan Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hewan yang ada di sana contohnya gajah, jalak Bali, dan macan tutul. Nah, kawasan peralihan itu meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Contohnya Anoa dan Komodo. Kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya Cendrawasih dan kanguru. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada beberapa macam manfaat dan fungsi dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama sebagai sumber pangan. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran itu dapat digunakan atau dipakai manusia untuk sumber pangan, padi, jagung. Nah, yang kedua sebagai sumber obat-obatan. Indonesia itu memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan. Di antaranya 940 itu merupakan tanaman obat. Nah, sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat lokal. Misalnya ada buah merah, ada mengkudu, ada kina, ada ular, ada madu. Nah, sebagai sumber kosmetik, misalnya bunga mawar, bunga melati, bisa dibuat untuk wewangian. Ada alpukat, ada beras, itu bisa untuk menghaluskan kulit dan masih banyak lagi. Keanekaragaman hayati yang selanjutnya sebagai sumber sandang. Misalnya kapas, rami, atau ulat sutra itu bisa dimanfaatkan untuk baju. Nah, keanekaragaman yang selanjutnya sebagai sumber papan. Kayunya itu bisa dipakai untuk membuat rumah, misalnya rasamala, bambu, lontar. Yang terakhir sebagai aspek budaya. Banyak sekali penduduk Indonesia itu yang beraneka ragam jenis dan kepercayaannya. Nah, dalam melaksanakan kepercayaan atau upacara adat itu biasanya suka menggunakan bunga-bunga atau tanaman yang dianggap keramat. Misalnya upacara kematian di Toraja yang menggunakan jenis tumbuhan yang dianggap keramat, misalnya limau, kelapa, pisang, atau juga untuk ziarah kubur. Misalnya orang Jawa itu menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Itulah pembahasan mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.